Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah ba'd. All praises due to Allah Subhanahu wa ta'ala alone. Peace and blessing may be upon our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and upon his family and his companions and his followers till the day of judgment. Okay? Alhamdulillah students, how are you today? How are you today? May you are in good health and mood so you can follow our learning today. Good morning. Okay. For learning today, for English lesson today, I'd like to review your assignment that you have collected to me before this students ya. Ana sudah menerima banyak dari anak-anak kelas 7 ya yang sudah mengumpulkan tugas merekam nama-nama hari ya. Mereka menyebutkan nama hari dan nama bulan. Cuma beberapa cara pengucapan antum atau pronunciation itu istilahnya dalam bahasa Inggris itu masih beberapa atau mungkin masih banyak yang perlu dikoreksi lagi. Ya, contoh Sunday, yang benar Sunday, tapi masih banyak di antara antum yang menyebutkannya Sunday, Monday, atau Monday, Tuesday, Wednesday, Day itu benar-benar diucapkan sebagaimana dia membaca dalam bahasa Indonesia ya. Padahal kan itu day ya, Sunday, Monday, Thursday, day ya, bukan day. Kemudian Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, day ya. Itu yang paling ana soroti adalah di bagian day itu ya, tapi antum semestinya bilangnya day ya. Oke, itu. Kemudian nama bulan juga beberapa masih sedikit salah penyebutan ya. Coba anak contohkan lagi deh. January, February, March, April, May, June ya. June. Beberapa di antara antum masih menyebutnya Juni, tapi yang betul June ya. June. July ini juga sama, ada yang bilang Juli katanya gitu. July, August, Agustus, August, bukan August ya, tapi August itu yang lebih tepat. August, September, October, November, and December. Coba anda ulangi lagi dan you can follow after me student in your own house. Please repeat after me the names of days and months ya. Antum boleh ikuti setelah ana. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Okay, now the names of the months, nama-nama bulan. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, and December. Okay, that's all. You can correct again your pronunciation students ya. Atau bisa membetulkan lagi ucapannya. Baik. Yang belum mengumpulkan juga masih banyak kayaknya nih sebetulnya sih. Okay, now ini juga sudah kita jawab kemarin ya. Nah, ini. Okay, you can open your book page. What page is this? Halaman berapa nih yang ada jam-jamnya? Page 47. You can open your book page 47. Then we are going to learn this. You should know ya. Ini tentang jam nih. Asking for information about time. Bertanya informasi tentang waktu. When talking about daily activities,
ketika kita berbicara tentang daily activities atau aktivitas sehari-hari, we usually include information about time. Kita biasanya ya selalu memasukkan informasi yang berkaitan dengan waktu, ya. Let's learn how to ask. Ayo kita belajar bagaimana caranya bertanya and give information about time, dan memberikan informasi tentang waktu. To ask about time, untuk bertanya tentang waktu, you can say, antum bisa bertanya, what time is it? What time is it? What time is it? Jam berapa sekarang? Ya. What's the time, please? Ya. Sama aja artinya jam berapa sekarang, tapi kasih please ya. Adverb itu please. Maknanya lebih sopan ya. What's the time, please? Jam berapa sekarang? Do you have the time? Ya. Do you have the time? Apakah kamu ada waktu? Could you tell me what time is it? Ini maknanya do you have time ini juga sama, sebetulnya dia menanyakan waktu ya. Kemudian selanjutnya, could you tell me what time is it? Ya. Bisakah kamu memberitahuku jam berapa sekarang? What time do you go to school? Jam berapa kamu pergi ke sekolah? Nah, itu ya. Atau bisa ganti schoolnya dengan tempat lain. Misalkan dengan dengan pasar. What time do you go to market? Dan seterusnya. Rumah sakit. What time do you go to hospital? And so on. Dan seterusnya ya. What time is the English class on Monday? Jam berapa pelajaran bahasa Inggris di hari Senin? Ya. Atau boleh ganti bahasa Inggrisnya dengan pelajaran-pelajaran yang lain sesuai dengan yang antum ingin tanyakan. Monday juga ini hari ya, bisa antum ganti dengan hari-hari yang lain. Contoh, antum ingin menanyakan pelajaran hari Kamis di hari pelajaran pelajaran matematika di hari Kamis, misalkan jam berapa pelajaran matematika di hari Kamis? What time is the math class on Thursday? Seperti itu ya. To tell the time, untuk menyebutkan waktu, study the following examples. Pelajarilah contoh-contoh berikut ini. It's 9 o'clock. Jam berapa nih? Jam 9 tepat ya. Antum sebutkan dulu it's ya, seperti ini. Kemudian jam berapa? Menunjukkan ke jam berapa jarum pendeknya. 9. Antum sini 9 o'clock. Ya, artinya ini tepat. It's 9 o'clock. Jam 9 tepat. Nah, sekarang gimana saat kalau dia lebih? Nah, di sini jarum panjangnya lebih 10 menit di angka 2. Maka antum bisa sebutkan it's ya 10 past 9. Antum sebutkan dulu menit yang melampauinya. Ya. Dia lebih berapa menit, maka antum tulis dulu menit itunya, menit yang melebihinya, menit yang melampauinya. Ini kan sebelumnya jam 9. Dia dari jam 9 itu lebih berapa menit? Lebih 10 menit, maka antum tulis 10-nya di sini. 10, 10-nya di sini. Pas ya, artinya melewati atau melebihi 9, melebihi jam 9. Jadi kalau antum ingin menyebutkan jam 9 lebih 10, maka dalam bahasa Inggris antum menyebutkannya it's 10 past 9. 10 melewati jam 9. Artinya 10 menit ya, 10 menit setelah jam 9. Atau bahasa Indonesianya jam 9 lebih 10. Ya. Kemudian kalau lebihnya seperempat, lebih 15 menit, maka antum bisa sebutkan it's quarter past 9. It's quarter past 9. 15 menit mendahului atau melebihi jam 9. Seperti itu cara menyebutkannya ya. Kemudian kalau lebihnya setengah jam, maka it's setengah jam. Antum tuliskannya half. Half artinya setengah. Melebihi jam berapa? Jam 9, karena jam sebelumnya itu kan jam 9. Ya. Jarum pendeknya sebelumnya itu 30 menit yang lalu atau setengah jam yang lalu itu berada di jam 9. Maka
ini setengah 10, atau bisa sebutkan it's 9:30. Setengah jam melebihi pukul 9. Ya. Kemudian kalau melebihinya lebih dari setengah jam, maka ada yang berubah dikit. Maka kita akan merujuk ke jam selanjutnya, itu jam berapa. Kalau selanjutnya jam 10, maka antum hitung jarum panjang ini berapa menit lagi menuju jam 10. 20 menit lagi ya. Kalau di gambar ini 20 menit lagi nih, berarti 20 menit ya, atau untuk cukup menyebutkan atau menuliskan 20 saja, atau ini 25, afwan, 25, maksudnya 25 menit ya, 25 menit to 10 menuju ke jam 10. 20 menit menuju ke jam 10. Oke? Itu ya. Kalau jarum panjangnya melebihi angka 6, maka antum harus hitung dulu jam selanjutnya itu jam berapa. Jadi jarum panjang ini yang ada di angka 7, untuk bisa sampai ke jam berikutnya itu berapa menit lagi? Oh, ini 25 menit lagi, berarti it's 25 menit to menuju jam berapa selanjutnya? Jam 10. Ya, berarti it's 25 to 10. Ya, 20 menit lagi menuju jam 10, atau jam 10 kurang 25 menit. Ya, maka bukan pas lagi pakainya to ya. Sekarang jarum panjang di angka 9. Ya, berarti quarter ya. Pokoknya dia kalau di angka 3 dan di angka 9 itu kita pakainya quarter. Ini kan harusnya 15 menit, jadi antum nggak menuliskan it's 15 minutes, itu nggak gitu, tapi it's quarter. Lebih umum seperti itu ya. It's quarter, maksudnya 15 menit to menuju ke jam berikutnya. Jam berikutnya jam berapa? Jam 10. Berarti it's quarter to 10. 10 atau seperempat jam atau 15 menit menuju jam 10. Seperti itu ya. Is there any question? Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, atau boleh telepon Ana, atau boleh juga chat Ana di WA langsung boleh. Insya Allah pertemuan berikutnya Ana akan berikan lagi ilustrasi yang lain yang lebih bisa ditangkap insya Allah. Oke, ini ada catatan di bawah nih. In telling the time, sometimes you use AM and PM. Nah, ini mungkin antum pernah mendengar atau melihat ini ya. AM itu apa? PM itu apa? AM itu antemeridium, itu menunjukkan dari jam, dia dipakainya dari jam 12 malam sampai jam 12 siang. Jadi dalam bahasa Inggris itu tidak ada jam 13 sampai jam puluhan tuh nggak ada ya. Jam 13 sampai jam 24 itu nggak ada dalam bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Indonesia kan ada. Itu kan menunjukkan jam 13 kan berarti jam 1 siang, untuk membedakan dari jam 1 malam. Kemudian jam 10 malam itu kan kita pakai jam 22 ya, untuk membedakan dari jam 10 siang. Tapi kalau untuk membedakan itu dalam bahasa Inggris tidak pakai 13 dan sampai 24 tuh nggak pakai, tapi pakainya AM atau PM. Kalau AM itu berarti menunjukkan dia jam 12 malam sampai jam 6 pagi. Kemudian sampai jam 12 siang ya. Itu pakainya belakangnya AM. Jadi kalau antum ingin menyebutkan jam 8 pagi itu berarti 8 AM. Jam 8 pagi itu maknanya. Kalau jam 8 malam bagaimana? Jam 8 malam berarti 8 PM. Karena PM digunakan dari jam 12 siang sampai jam 12 malam. Nah, bagaimana membedakan jam 3 siang dan jam 3 malam? Kalau jam 3 malam berarti pakainya AM atau PM. Jam 3 malam pakainya AM ya. Kalau jam 3 siang baru PM. Seperti itu ya. Insya Allah di pertemuan selanjutnya I'll give you the new or the easy illustration. Anda membuat ilustrasi yang mungkin lebih bisa memahamkan antum tentang materi kita yang satu ini.
I think that's all for today students, karena kita cuma 1 jam ya. Thanks for your nice attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. If there's any question, please you can ask me directly to my WhatsApp number ya. Thanks students.